Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. 할 얘기 다 한 줄 알고 빨간색 눌러. 끊고 나니 생각나서 다시 또 울려. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sinonggi bagian pertama. Perkenalkan, saya Zahra Fauzia Wulandari, saya Novira, saya Putri Zuza. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Langsung saja simak video berikut ini. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan juga Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan MNI. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama, yaitu jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Akibat ditandatangininya Perjanjian Renville. Berdasarkan Perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Akibatnya, Kabinet pimpinan Amir Syarifuddin jatuh dan kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Latar belakang yang kedua adalah kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Bersama, mereka bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Latar belakang yang ketiga adalah propaganda terhadap Perdana Menteri selanjutnya. Faktor pendorong lain pemberontakan PKI Madiun adalah adanya propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Hatta. Kabinet Hatta membuat program kebajikan rekonstruksi dan rekonsiliasi RERA untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan anggaran. Kemudian selanjutnya tujuan pemberontakan PKI Madiun. Selain berusaha untuk menggulingkan pemerintahan, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet, yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan yang ketiga yaitu mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Kemudian, ada beberapa rangkaian peristiwa yang terjadi saat pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa yang pertama yaitu Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Kabinet Hatta. Pendapat mengenai pemicu konflik berbeda-beda. Oposisi kelompok Syahrir semakin besar karena Syarifuddin sangat menekankan keselarasan mereka dengan Rusia dan kesejahteraan kelas Syarif percaya bahwa doktrin Marxis tentang kesejahteraan kelas tidak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia. Hal ini karena tidak ada burjuasi Indonesia seperti itu, dan bahwa Indonesia harus mempertahankan netralitas positif sehingga Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian dunia. Syahrir dan kedua anggota kabinet itu dikeluarkan dari Partai Sosialis dan membentuk partai mereka sendiri yang disebut Partai Sosialis Indonesia. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu pembentukan FDR. Terbentuknya Front Demokrasi Rakyat atau FDR berasal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada 29 Januari 1945. FDR kemudian bekerja sama dengan beberapa organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, dibentuknya FDR juga didasari oleh rasa kecewa terhadap Perdana Menteri selanjutnya, Muhammad Hatta dalam Kabinet Hatta. Program RERA dianggap dapat merugikan FDR karena akan mengurangi pengaruh komunis dari para tentara aliran sayap kiri akibat diberhentikan oleh Muhammad Hatta. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu program rasionalisasi Hatta dan dampaknya terhadap kekuatan militer FDR. Program rasionalisasi Hatta dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, rasionalisasi merupakan solusi dari masalah ekonomi dengan mengurangi jumlah kekuatan militer. Yang pertama, demobilisasi perwira militer yang ingin kembali ke pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, mengirim perwira militer kembali ke Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Dan yang ketiga, yaitu demobilisasi ratusan perwira militer untuk kembali ke masyarakat desa. Pemerintah mengingatkan Angkatan Darat dipimpin oleh perwira profesional yang telah menjalani pelatihan militer yang serius. Kemudian peristiwa yang keempat, yaitu pemogokan Delanggu.
Kecewa dengan rasionalisasi Hatta, FDR PKI mulai mencari dukungan dari petani dan buruh dengan mengadvokasi reformasi dan pertahanan dan mengorganisir pemogokan buruh. Pemogokan paling penting terjadi di Solo. Pemogokan di areal Tebangan Delanggu diorganisir oleh Sar Bupri dan sekitar 20.000 buruh mogok selama sekitar 35 hari. Mereka menanggapi tuduhan ini dengan mengatakan bahwa pemerintahlah yang membahayakan Republik dengan kebijakan ekonominya yang tidak efektif dan tidak tepat. Peristiwa yang kelima yaitu hubungan luar negeri Republik Indonesia. Peristiwa Madiun harus ditempatkan dalam konteks internasional di mana dua negara adidaya berperan dalam pengambilan keputusan pemerintah Indonesia. Suritno adalah seorang komunis muda yang menjadi wakil Republik Indonesia pada Kongres Federasi Pemuda Demokratis Dunia di Praha pada tahun 1947. Pemerintah Soviet akhirnya mengambil inisiatif dengan memberitahu Suritno bahwa perjanjian konsuler telah diperbaiki. Alih-alih menerima perjanjian itu, pemerintah Hatta memutuskan untuk menghentikan hubungan bilateral. Suritno kemudian diminta kembali ke Indonesia. Saat dimintai laporan resmi kepada Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Suritno memuji sikap politik Rusia yang selalu mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Saat itu pula, Belanda ingin Amerika Serikat percaya bahwa Indonesia adalah benteng komunis. Amerika Serikat memutuskan untuk memasukkan Hatta dalam asosiasinya dalam satu front anti komunis internasional yang akan didirikan di Asia Timur dan Tenggara untuk menantang Uni Soviet. Peristiwa yang keenam yaitu kembalinya Musso dan reorganisasi FDR atau PKI. Kembalinya Musso menjadi katalisator peristiwa Madiun. Soekarno secara resmi mengundang Musso di istana kepresidenannya di Yogyakarta. Mereka saling berpelukan dan air mata mereka dipenuhi oleh air mata. Kembalinya Musso menjadi titik balik perjalanan politik FDR. Selama konferensi partai pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1948, mereka mengadopsi garis politik baru. Anggota biro politik baru ini adalah pimpinan FDR dengan Musso sebagai ketua. Pengangkatan kembali ini dijadikan alasan yang sah oleh musuh-musuh FDR atau PKI untuk melancarkan kampanye anti PKI. Peristiwa yang ketujuh yaitu menuju ke pemberontakan. Para pemimpin FDR melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuan utama mereka adalah untuk mempromosikan ide-ide politik Musso. Situasi di dalam FDR masih kacau balau, bahkan setelah penyatuan beberapa kekuatan politik. Misalnya, beberapa anggota PKI dan Partai Sosialis di Bojonegoro menentang keputusan rapat tanggal 26 hingga 27 Agustus 1948. Setelah pembunuhan Kolonel Sutarto, perkembangan politik di Solo semakin intens. Peristiwa yang ke-8 yaitu pemberontakan. Khawatir dengan apa yang terjadi di Solo, para pemimpin FDR lokal di Madiun mulai merasa tidak nyaman dan mereka melaporkan hal ini pada pemimpin FDR di Kediri. Kemudian ia mendapat perintah untuk melucuti senjata para agitator di Madiun untuk menghindari kemungkinan pertumpahan darah di daerah tersebut. Sumarsono kemudian mengumumkan melalui radio lokal dari Madiun kemenangan dimulai. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada 18 September, Musso dan Syarifudin kembali ke Madiun. Dia menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia. Peristiwa yang ke-9 yaitu akhir dari pemberontakan. Pada tanggal 28 Oktober, pemerintah menangkap sekitar 1.500 orang dari unit militer pemberontak terakhir. Sebulan kemudian, pada tanggal 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman ditangkap. Pada 19 Desember, Syarifudin, Maruto Darusman, Djoko Sujono, Suritno, dan para pemimpin FDR lainnya pun dieksekusi. Yang ke-10, Monumen Kresek, yaitu saksi sejarah pembantaian PKI Madiun. Sebuah monumen didirikan untuk mengingat aksi pembantaian yang dilakukan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Bahkan monumen yang terletak di Desa Kresek, Kecamatan Lungu, Kabupaten Madiun ini juga menjadi saksi bisu kekejaman PKI di kala itu. Sekian video pemaparan materi mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Jangan lupa feedbacknya. SAP baby, hurry up, don't say maybe. Tick tock, tick 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 tock, tick tock, tick tock, tick 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 tock, 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 tick tock. Hi, it's me again, I'm back. Hey, let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. ASAP, baby. Hurry up, don't say. Just for a minute.
last for a minute.